Bitcoin dan kemajuan teknologi blockchain telah membuka peluang besar bagi inovasi di industri cryptocurrency. Salah satu bukti nyatanya yang bisa kita lihat adalah munculnya project-project dan juga altcoins yang sangat berkualitas. Altcoins ini adalah alternatif coins yang mencakup semua cryptocurrency selain Bitcoin. Jadi kalau kalian lihat mulai dari Ethereum, Solana, XRP, sampai koin atau token dengan market cap kecil sekalipun merupakan altcoins. Perkembangan altcoin ini dimulai di tahun 2011. Pada generasi pertama, altcoin ini dikembangkan dengan blockchain yang sama dengan Bitcoin. Altcoin pertama itu disebut Namecoin, yang pengembangannya itu berdasar pada kode Bitcoin dan dirilis pada April 2011. Kebanyakan altcoin mencoba menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Bitcoin, seperti menawarkan privasi yang aman, kecepatan transaksi, atau metode penyebaran koin yang berbeda, dan lain-lain. Setiap altcoin punya tujuan masing-masing dan ada banyak banget altcoins yang ada di market crypto. Namun sebenarnya, Ethereum lah yang menjadi pelopor pertumbuhan untuk altcoin lainnya. Ethereum ini diluncurkan di tahun 2015. Ethereum menciptakan kompetisi industri platform smart contract yang menjadi awal kelahirannya DeFi dan mendorong munculnya berbagai altcoin baru. Bahkan kalau kalian perhatikan, kebanyakan altcoin yang ada di market crypto itu berjalannya di network Ethereum. Altcoin ini terlalu banyak kalau kita bahas satu persatu karena jumlahnya sampai puluhan ribu. Jadi biar lebih gampang, kita akan coba bahas jenis-jenisnya biar kalian lebih paham. Yang pertama yaitu DeFi atau Decentralized Finance, inovasi dalam dunia keuangan yang mengeliminasi peran perantara tradisional seperti bank dan juga pemerintah. Tentunya dengan memanfaatkan blockchain. Platform seperti AAV, Uniswap, Maker menawarkan layanan keuangan peer-to-peer, penggunaan stablecoin, dan lainnya. Oh ya, semuanya ini pasti terdesentralisasi ya. Yang kedua, Layer 1, yaitu blockchain dasar yang menyediakan infrastruktur alternatif bagi Ethereum. Hal ini diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau yang kalian kenal dengan dApps. Jadi kalau kalian perhatikan, blockchain seperti Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot itu dirancang untuk mengatasi tantangan skalabilitas dan biaya transaksi yang dihadapi Ethereum. Kalau tadi soal Layer 1, sekarang lanjut mengenai Layer 2, yaitu solusi skalabilitas yang dibangun di atas blockchain yang ada, seperti Ethereum. Tentu hal ini untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan juga mengurangi biaya. Contoh teknologi Layer 2 yang sangat terkenal dan udah pernah kita bahas di bulan lalu yaitu Arbitrum. Kalau kalian mau tonton videonya bisa tonton di video yang ini. Yang keempat, GameFi, yaitu altcoin untuk transaksi dalam game blockchain. Contoh ada Axie Infinity, Decentraland, dan masih banyak lagi. Sektor GameFi ini juga merupakan salah satu yang paling seksi karena di 2021 kita melihat banyak banget koin atau token GameFi yang naik ratusan hingga ribuan persen. Yang kelima, Metaverse, yaitu altcoin untuk aktivitas dalam dunia virtual 3D. Mungkin yang sering kalian dengar atau kalian lihat yaitu ada Decentraland, Mana, dan juga Sand atau Sandbox. Keenam, stablecoin. Stablecoin seperti USDT, USDC, dan juga Binance USD adalah altcoin yang nilai tukarnya ditetapkan terhadap aset stabil US dollar. Tujuan utama stablecoin adalah untuk menyediakan kestabilan nilai dan juga transaksi di market kripto. Ketujuh, meme coin, yaitu altcoin yang berbasis meme dengan nilai fluktuatif seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan masih banyak lagi. Per 2023, terdapat lebih dari 10.000 aset kripto yang aktif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melacak dan memahami informasi terkait cryptocurrency secara efektif? Disinilah CoinMarketCap hadir sebagai salah satu platform terbaik untuk memantau dan menganalisis dunia cryptocurrency. Kalian bisa cek semua info koin atau token apapun melalui CoinMarketCap. Dari total supply, harga, total market cap, website resmi, white paper, semua bisa kalian akses di sini. Jadi CoinMarketCap ini adalah sebuah platform yang menyediakan informasi terkait harga, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan statistik penting lainnya untuk ribuan cryptocurrency yang ada di market. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Altcoin Index. Altcoin Index adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja altcoin. Tujuannya tentu untuk membantu para trader dan juga investor kripto untuk mendapatkan informasi mengenai pergerakan harga altcoin. Tapi ini bukan spekulasi untuk buy atau sell ya, karena untuk beli suatu token ataupun suatu koin, tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Terus gimana cara penggunaannya? Cara menggunakan Altcoin Index sangat mudah, yaitu dengan melihat trennya dari waktu ke waktu. Jika Altcoin Index meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa harga altcoin secara keseluruhan kemungkinan juga akan meningkat juga. Sebaliknya, jika Altcoin Index menurun, maka hal ini menunjukkan bahwa harga altcoin secara keseluruhan kemungkinan akan menurun juga. Sebagai contoh, pada Januari 2019, Altcoin Index pernah merangkak naik. Hal itu mengindikasikan bahwa kapitalisasi pasar altcoin sedang naik-naiknya. Dan benar aja harga altcoin pada saat itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun 4 bulan kemudian, Altcoin Index mulai turun nih, dan harga altcoin secara keseluruhan mulai mengalami yang namanya koreksi. Hal ini tentunya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang nggak bisa diprediksi oleh Altcoin Index, seperti berita negatif tentang cryptocurrency, peraturan yang lebih ketat dari pemerintah, dan juga
juga kondisi secara makroekonomi global yang nggak stabil. Jadi perlu kita ingat bahwa kita nggak bisa jadiin altcoin index ini sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keputusan jual atau beli. Altcoin sendiri juga memiliki peran penting dalam dinamika pasar aset kripto. Dalam sebuah bull market, terdapat istilah altcoin season atau alt season. Nah, altcoin index ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah pasar kripto sedang mengalami musim altcoin atau altcoin season. Alt season ini adalah situasi di mana mayoritas altcoin mengalami peningkatan harga secara signifikan, yang pastinya lebih besar dari Bitcoin. Selain dari altcoin index, kita juga bisa pakai indikator altcoin season index untuk mengetahui kapan kita masuk ke alt season. Jadi altcoin season index ini disusun berdasarkan kinerja 50 altcoin terbaik dalam 90 hari terakhir. Indeks tersebut disajikan dalam bentuk persentase kinerja ROI atau return on investment 50 altcoin terhadap Bitcoin. Jika kinerja altcoin lebih unggul, indeksnya akan semakin naik, yang berarti market kripto lagi memasuki alt season. Per hari ini, tanggal 14 Januari 2023, kita resmi memasuki alt season. Kalian bisa cek data ini di layar. Ini sumbernya juga gue taruh, kalian bisa cek sendiri. Sekarang kita akan bahas satu parameter penting lagi, yaitu Bitcoin dominance dan apa hubungannya dengan altcoin. Pada dasarnya, Bitcoin dominance adalah ukuran yang menggambarkan rasio antara kapitalisasi pasar Bitcoin dan kapitalisasi pasar aset kripto secara keseluruhan. Sebagai aset kripto pertama, selama bertahun-tahun, Bitcoin ini mempertahankan dominasinya dalam market cap aset kripto. Namun dominasi Bitcoin semakin lama semakin turun, menyusul ditemukannya koin-koin baru, terutama dengan meningkatnya popularitas Ethereum dan juga standar token ERC-20. Bagaimana dominasi Bitcoin di pasar kripto selama ini? Kalau kita lihat dari CoinMarketCap, Bitcoin ini belum memiliki banyak penantang di tahun 2013. Pada saat itu, Bitcoin dominance mencapai 94%. Bitcoin dominance mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan di tahun 2017. Saat itu merupakan alt season pertama dimulai. Di bulan Februari 2017, nilai Bitcoin dominance merosot hingga 85,4%. Setelahnya, dalam waktu 4 bulan aja, Bitcoin dominance merosot tajam hingga ke angka 40%. Tentunya hal ini terjadi karena likuiditas bergerak ke arah token ERC-20. Ketika itu, beberapa fans Ethereum mulai banyak membicarakan tentang flippening, yaitu dugaan market cap Ethereum bakal ngalahin Bitcoin. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, sampai detik ini di tahun 2024, Bitcoin masih menjadi aset kripto dengan market cap terbesar diikuti oleh Ethereum dan juga Binance Coin. Jadi ya secara market cap, Ethereum belum melewati Bitcoin. Dan kalau menurut gue pribadi, nggak akan lewatin sih. Oke lanjut, singkatnya, Bitcoin dominance ini adalah salah satu metrik yang dapat digunakan untuk menilai performa altcoin terhadap Bitcoin. Simpel lagi nih, apabila nilai Bitcoin dominance meningkat, maka nilai aset altcoin secara keseluruhan mengalami penurunan atau downtrend terhadap Bitcoin. Sekali lagi, terhadap Bitcoin ya. Dan ini dihitung secara keseluruhan, bukan satuan. Kalau nggak ngerti, coba ulangin lagi kalimat yang tadi. Skenario yang kedua, apabila nilai Bitcoin dominance menurun, maka nilai aset altcoin secara keseluruhan mengalami peningkatan atau uptrend terhadap Bitcoin. Sekali lagi, terhadap Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, untuk dapetin cuan optimal, kita harus paham dengan siklus yang ada di market. Jadi baik di saham ataupun di kripto, keduanya punya siklus yang kurang lebih sama, yaitu fase akumulasi, run up, distribusi, dan run down. Pada fase akumulasi, harga ini sedang rendah dan merupakan waktu yang tepat untuk kita membeli dan melakukan akumulasi. Sedangkan pada fase distribusi, harga itu sedang tinggi-tingginya dan merupakan waktu yang tepat untuk kita mulai menjual. Jadi jangan kebalik ya, kalau saat-saat ini sebenarnya harga lagi pada murah-murah nih, tapi nanti pas sudah buran, pas sudah rally, pas semua orang, teman-teman kita yang mungkin nggak invest kripto tapi udah mulai ngomongin kripto, nah itu saatnya kita berhati-hati dan cenderung taking profit. Dengan memahami siklus market, kita dapat menyusun strategi investasi yang lebih baik untuk mendapatkan cuan dan meminimalisir resiko. Idealnya, kita bisa melakukan buy di fase akumulasi dan sell di fase distribusi. Secara teori ya gampang memang seperti itu, cuman prakteknya yang susah. Jadi intinya, pahami siklusnya dan kita bisa cuan optimal. FYI, dengan puluhan ribu altcoin yang ada di market saat ini, kita nggak akan bisa pungkiri bahwa market altcoin ini telah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Kalau kita lihat, hanya ada beberapa cryptocurrency yang mampu bertahan di peringkat teratas secara konsisten. Beberapa di antaranya yang berhasil tetap ada di top 20 selama 5 tahun terakhir adalah Ethereum, BNB, Bitcoin Cash, Solana, XRP, Cardano,
Polkadot, Avalanche, habis itu sisanya cenderung menghilang dan nggak ada di top 20 lagi. Even ada yang market cap-nya drop jauh banget. Makanya sekali lagi gue ingetin, di kripto kita mau cari cuan, kita mau cari profit. Jadi nggak perlu setia sama koin atau token apapun, kecuali Bitcoin. Lalu sekarang kita akan bahas narasi apa yang paling menarik di 2024. Mungkin kalian juga udah sering dengar dari IG-nya Akademi Kripto atau dari Timothy. Salah satu narasi yang menarik di bulan kali ini adalah spatial computing. Di tahun 2024, spatial computing ini telah berkembang sangat pesat, terutama dengan keterlibatan Apple sebagai salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam pengembangan teknologi ini. Apple dikabarkan akan meluncurkan perangkat spatial computing pertamanya, Apple Vision Pro, pada Maret 2024. Bentar lagi nih harusnya, kalian pada beli nggak nanti? Interaksi antara spatial computing dan juga pasar kripto sangatlah erat dan saling menguntungkan. Semakin meningkatnya kebutuhan pengguna akan privasi data pribadi telah mendorong perusahaan digital untuk beralih dari Web 2 ke Web 3. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi digital secara lebih terdesentralisasi. 3 sektor utama dalam kripto yang sangat terkait dengan narasi spatial computing adalah cloud computing, metaverse, dan juga GameFi. Kalau big caps ya udah pasti yang paling menarik yaitu render atau RNDR. Gue nggak akan jelasin ulang lagi soal RNDR karena minggu kemarin kita udah sempat bahas lengkap. Kalau kalian mau lihat penjelasan lengkapnya, kalian bisa nonton video yang ini. Linknya udah gue taruh juga di deskripsi. Altcoins ini sangat beraneka ragam dan gue yakin kalian pasti pengen cari alts yang bisa naik 10 kali, 50 kali, atau bahkan 100 kali. Di sini salah satu cara realistis yaitu perhatikan market cap dan juga total supply-nya. Banyak orang yang terjun ke dunia kripto tapi nggak dibekali pengetahuan TradFi sama sekali. Misal nih, kalian berharap Shiba Inu ke $1. Coba kalian kaliin aja total supply-nya ke $1. Pertanyaannya, apakah masuk akal? Jadi kalau kalian mau cari yang kali 30, kali 50, kali 100, ya boleh-boleh aja. Cuma untuk target price-nya harus realistis dengan market cap. Kalau koin atau token dengan market cap 20 juta US dollar kali 100 jadi 2 billion, ya masih masuk akal. Lah kalau market cap udah 50 billion kali 100 jadi 5.000 billion, apa masuk akal dalam 1-2 tahun? Uangnya dari mana, bos? Dari mana duitnya? Kalau gue pribadi selalu bagi ke 4 kategori ini. Big caps, medium caps, small caps, dan super small caps. Untuk big caps, ini adalah altcoins yang ada di top 50. Dan gue ada hold 3-4 koin. Untuk target realistisnya naik 200-700%. Lalu untuk medium caps, gue jarang hold karena secara risk tetap gede, kurang lebih sama dengan yang small caps. Tapi secara reward jelas kalah jauh. Jadi gue jarang hold untuk medium caps kecuali untuk trading aja. Lalu untuk small caps, gue hold lebih banyak, bisa 6-8 koin. Dengan target realistis kali 5 kali 20. Dan untuk yang super small caps ini yang high risk karena bisa aja hilang atau rug pull. Tentu gue masuk dengan porsi yang jauh lebih kecil dan diversifikasi lebih banyak, bisa ke 10-15 koin dengan target realistis kali 30 sampai kali 100. Kalau ada yang bisa di atas kali 100 ya anggap aja bonus jackpot. Cuma cara ini nggak perlu kalian ikutin. Kalau emang kalian bingung dan nggak ada waktu untuk research, hold Bitcoin dan altcoins di top 50 aja udah oke banget sampai bulan 2025 nanti. Kalau kalian perhatikan, nggak semua altcoins itu ada di semua exchanger. Pas kalian cek di coin market cap, misal koin A adanya di Bybit, koin B adanya di Bitget, dan koin C ada ternyata di OKX. Itu alasan kenapa gue pakai banyak checks. Pertama, jelas untuk diversifikasi, dan yang kedua untuk aksesibilitas. Buat kalian yang belum punya akun exchanger yang ada di sini, kalian bisa langsung buat aja via link yang ada di deskripsi. Gue udah taruh semuanya lengkap. Saran gue, buat aja dulu semuanya, mau dipakai atau enggak urusan belakangan. Karena mumpung masih ada welcome bonus dan rebate fee transaksi seumur hidup kayak gini. Jadi kalau kalian udah buat akunnya sekarang nih, itu udah otomatis bonus dan rebate-nya nempel di akun kalian selamanya. Karena kita nggak tahu kan promo kayak gini bakal ada sampai kapan. Lumayan banget welcome bonus dan rebate fee-nya seumur hidup. Contoh ya, selama 1 tahun total fee transaksi kalian itu di $2.000. Habis itu kalian dapat rebate 20%, itu udah dapat $400. Lumayan banget kan? Jadi sikat sekarang, cek aja bonusnya ada di deskripsi ya. Gue tahu kalian pasti masih punya banyak pertanyaan mengenai altcoin, seperti cara research-nya, strategi belinya, strategi exit-nya, tips and trick, dan lain-lain. Semua pertanyaan tentang altcoin boleh kalian drop di kolom komen. Gue akan buatin part selanjutnya di next episode dan bakal gue bongkar semua tips and triknya. So, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sama video berikutnya. Salam cuan.